Amin. Untuk itu saat ini kita mau bersama-sama memuji menyembah Tuhan. Mari kita katakan, Kau Tuhan yang selamatkanku. Terima kasih Yesus. Kau Tuhan yang pulihkanku. Terima kasih
Shalom. Kesempatan kali ini kita akan membahas hidup sebagai insan Pentakosta. Siapakah yang dimaksud dengan insan Pentakosta? Tentunya bukan hanya mereka yang merupakan anggota jemaat gereja Pentakosta, tetapi semua orang percaya yang hidup dipimpin dan dituntun oleh Roh Kudus, yang meyakini bahwa suara Tuhan masih diperdengarkan, yang meyakini bahwa kita masih mendengar suaranya, dan yang dengan iman dan kuasa dari Roh Kudus berkata-kata atas nama Tuhan. Dalam Injil Yohanes, Tuhan Yesus sangat menekankan kehidupan orang percaya yang dipimpin dan dituntun oleh Roh Kudus. Betapa Roh Kudus menempati peran yang sentral dan penting dalam kehidupan orang percaya. Kehidupan orang percaya sudah seharusnya adalah kehidupan yang dipimpin oleh Roh Kudus, bukan sekedar hikmat, kepintaran, kehebatan, dan kebijaksanaan kita sendiri. Kehidupan yang dipimpin oleh Roh Kudus dimulai ketika pencurahan Roh Kudus pada hari Pentakosta sebagaimana dicatat dalam Kisah Para Rasul. Dalam Kisah Para Rasul, Roh Kudus terlibat dalam pengambilan keputusan, menuntun, mengarahkan, dan memimpin para pemimpin jemaat dalam pekerjaan pelayanan dan penuntasan amanat agung Tuhan Yesus. Kisah Para Rasul belum berhenti dan terus berlanjut sampai dengan era kita sekarang ini. Roh Kudus belum berhenti bekerja sampai saat ini. Karunia-karunia roh belum berhenti. Itu sebabnya kehidupan yang dipimpin oleh Roh Kudus adalah kehidupan yang seharusnya dialami dan dijalani oleh setiap orang percaya di masa kini. Ciri khas hidup insan Pentakosta yang dipenuhi dengan Roh Kudus antara lain menjaga kekudusan hidup, hubungan yang intim dengan Tuhan, hidup dan melayani dalam mujizat dan kuasa Roh Kudus, menjadi saksi Yesus, memberitakan kabar baik. Mendengar suara Tuhan bukanlah tentang kemampuan manusia mendengar suaranya, tetapi tentang kehendak Tuhan yang ingin memperdengarkan suaranya kepada orang-orang percaya, sekalipun kita sedang dalam keadaan berdosa. Namun demikian adalah merupakan tanggung jawab kita untuk melatih kepekaan dalam mendengar suaranya. Dalam praktek hidup sehari-hari insan Pentakosta, memperkatakan firman Tuhan merupakan sesuatu yang lumrah, sebagaimana diajarkan dalam firman Tuhan Yosua 1 ayat 8. Misalnya dalam keadaan sakit, mereka memperkatakan dengan penuh iman 1 Petrus 2 ayat 24, oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Ketika banyak kebutuhan hidup yang harus dipenuhi, mereka memperkatakan Filipi 4 ayat 13, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Dan Filipi 4 ayat 19, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Serta memperkatakan Mazmur 91, janji perlindungan Tuhan. Insan Pentakosta yang menggembalakan jemaat bukan hanya memerlukan pengetahuan teologis yang mumpuni, bukan sekedar pengalaman pribadi semata. Lebih dari itu adalah kepekaan mendengar suara Tuhan. Gembala jemaat harus memiliki keintiman dengan Tuhan, sebab dengan begitu mereka mendapatkan tuntunan Tuhan bagi umat yang digembalakan. Pesan khusus yang diterima dari Tuhan sebagai tuntunan bagi jemaat tentu harus diperkatakan dan disampaikan berulang-ulang sampai jemaat dengan urapan Roh Kudus dapat menangkap, memahami, serta melakukan apa yang menjadi tuntunan Tuhan tersebut. Robert Menzies dalam bukunya menyatakan, sama seperti Tuhan Yesus diurapi untuk memenuhi tugas kenabiannya, demikian juga murid-murid yang dibaptis Roh Kudus telah diurapi sebagai nabi-nabi akhir zaman untuk menyatakan firman Allah. Gereja di zaman akhir yang telah dibaptis Roh Kudus adalah komunitas para nabi. Apakah seperti nabi zaman Perjanjian Lama? Tentu tidak. Yang dimaksudkan adalah para nabi yang terpanggil untuk membawa pesan keselamatan sampai ke ujung bumi. Setelah dibaptis Roh Kudus, Petrus dan Paulus banyak mengulangi mujizat Yesus. Artinya, karunia mujizat tidak terbatas, hanya dikerjakan oleh Yesus. Seperti yang dinyatakan oleh Craig Keener, Petrus dan Paulus sedang melakukan pekerjaan Yesus dengan cara membuka jalan dan memberi contoh bagi gereja di masa yang akan datang. Insan Pentakosta percaya bahwa baptisan Roh Kudus adalah berkat yang kedua
alias second blessing yang diterima oleh orang percaya setelah kelahiran baru. Dari sinilah gaya hidup insan Pentakosta berawal. Saudaraku dikasih Tuhan, kita harus bangga hidup sebagai insan Pentakosta. Tuhan Yesus memberkati. Selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Selalu bersyukur, Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu? Dengan apa ku membalas cinta-Mu? Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, Tuhan, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Mari lagi-lagi kita katakan pujian ini. Ku mau selalu bersyukur, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia, Kau Bapa-Ku yang setia, Kau Bapa-Ku yang setia. Terima kasih Bapa, saat ini kami hendak mendengarkan firman-Mu. Urapi kami, urapi hati kami semua, urapi hamba-Mu. Kami siap mendengarkan firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Shalom, puji Tuhan. Saatnya kita siapkan hati, kita buka hati untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya saya ajak kita semua sama-sama satu di dalam doa. Mari kita berdoa. Segala puji syukur kami kembalikan kepadamu Bapa. Terima kasih. Saatnya kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Urapi kami semua, urapi hamba-Mu untuk belajar akan kebenaran firman-Mu. Walaupun kami ada di rumah kami masing-masing, tidak bertemu secara langsung, tetapi karena anugerah-Mu, Tuhan masih memberikan kami kesempatan untuk bertemu satu dengan yang lainnya, walaupun lewat aplikasi yang ada pada saat ini. Mari Tuhan urapi semua kami. Di dalam nama Yesus,
Haleluya, puji Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Kita akan sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan yang terdapat di dalam 2 Korintus 4 ayat 16 sampai ayatnya yang ke-18. 2 Korintus 4 ayat 16 sampai ayatnya yang ke-18. Saya akan bacakan. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiria kami semakin merosot, namun manusia batinia kami dibaharui dari hari ke hari. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Saudara-saudari, keluarga besar Pondok Daud, dimanapun berada, yang ada tentunya sedang ada di rumah. Pasti kita semua memiliki kemampuan dan kekuatan menghadapi segala macam persoalan yang sedang terjadi saat ini. Bahkan kita sanggup menghadapi masa-masa kesulitan, masa-masa kesesakan yang sedang terjadi di tengah pandemik yang melanda seluruh dunia. Dan tentunya kota Palu juga, kota yang kita cintai, tidak luput dari wabah virus corona yang sudah merenggut jutaan nyawa di muka bumi ini. Dan saya percaya kita pun secara bersama-sama sanggup menghadapi masa-masa sulit ini. Namun ketika Anda menjadi tawar hati, maka segala kemampuan Anda akan hilang untuk menghadapi berbagai kesulitan. Kekuatan untuk menghadapi kesulitan akan hilang ketika Anda menjadi tawar hati. Akan kehilangan gairah, akan kehilangan ide, akan kehilangan kesempatan dan banyak hal yang akan hilang ketika Anda mengizinkan tawar hati itu datang atas hidupmu. Hari ini saya beri judul khotbah pada kesempatan ini, judulnya adalah tawar hati. Tawar hati. Tawar hati itu atau lost heart benar-benar menjadi tidak bersemangat. Tawar hati kehilangan gairah. Tawar hati kehilangan kekuatan, itu tawar hati. Bahkan dalam Amsal 18 ayat 14 berkata, orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya, tetapi siapa yang memulihkan semangat yang patah? Jadi kalau orang tawar hati sama dengan orang yang patah semangat. Siapa yang memulihkan? Kalau orang yang sudah mengalami yang namanya patah semangat, tentunya dia harus bangkit, harus semangat, harus memotivasi diri sendiri untuk semakin kuat. Dalam terjemahan Easy English itu dikatakan seperti begini. When a man is sick, his spirit help them. But nobody can live if his spirit is not strong. Artinya ketika seorang mengalami kesakitan atau seorang mengalami namanya sakit penyakit, semangatnya itu akan memampukan dia untuk sembuh. Jadi semangat itu akan memberikan dia kekuatan untuk dia bisa sembuh. Artinya the spirit of a man, semangat daripada setiap kita akan mensupport, memberikan kita kekuatan untuk kita bisa sembuh.
Tetapi bagaimana kalau orang yang mengalami namanya tawar hati? Tawar hati itu orang yang benar-benar lost heart, kehilangan semangat, kehilangan gairah. Makanya orang yang bersemangat dia dapat menahan penyakitnya. Kenapa? Karena dia semangat. Tetapi siapa yang menanggung kalau semangatnya itu benar-benar sudah hilang? Mari saudara, kita belajar. Harus benar-benar di dalam kehidupan ini, ketika kita sedang menghadapi masa-masa sulit yang sedang terjadi di negara kita, wabah ini yang masih terjadi. Saya percaya kita terus berdoa, tidak akan lama lagi kita akan selesai dengan wabah ini dan kita sama-sama bisa bertemu ibadah bersama-sama secara tatap muka langsung. Tetapi hari ini saya ingin membagikan tentang tawar hati tadi. Sebab tawar hati itu adalah sesuatu hal yang tidak alkitabiah. Tawar hati itu orang yang benar-benar kehilangan semangat, kehilangan gairah, kehilangan kehidupan, kehilangan harapan. Nah, ada 3 alasan untuk tidak tawar hati di saat menghadapi masa-masa sulit. 3 alasan ini yang akan kita belajar bersama-sama. Alasan pertama, nomor 1, hadapi masa sulit dengan tetap menantikan Tuhan. Hadapi masa sulit dengan tetap menantikan Tuhan. Yesaya 40 ayat 31 berkata, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang tinggi dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Hadapi masa sulit dengan tetap menantikan Tuhan. Tetap menantikan Tuhan maksudnya ada kekuatan baru bagi orang yang menantikan Tuhan. Jadi kekuatan baru itu Tuhan curahkan kepada orang-orang yang menantikan Dia. Kita akan mendapatkan kekuatan baru kalau kita menanti-nantikan Tuhan. Jadi kita harus hadapi masa sulit ini cuma dengan cara menanti-nantikan Tuhan. Sama-sama katakan menanti-nantikan Tuhan. Tawar hati hanya membuat orang menjadi patah semangat dan menghilangkan kemampuan untuk hidup. Waduh, ini ngeri saudara kalau tawar hati menyerang orang percaya. Hadapi masa sulit dengan tetap menantikan Tuhan maksudnya kita harus punya kemampuan. Semangat kehidupan ini harus benar-benar kita bangkitkan. Amsal 24 ayat 10 berkata, jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecilah kekuatanmu. Jadi tawar hati ini hanya membuat kita kehilangan semangat. Dan kehilangan kemampuan untuk hidup. Jangan sampai seorang pun kita di antara Pondok Daud atau siapapun saudara yang sedang mendengar firman ini untuk menempatkan tawar hati itu masuk di dalam pikiranmu, merasuki jiwamu, merasuki spiritmu. Jangan pernah izinkan. Jangan berikan tempat kepada tawar hati untuk masuk di dalam hatimu. Sebab tawar hati hanya membuat orang patah semangat, menghilangkan kemampuan untuk hidup. Makanya firman Tuhan berkata di Amsal 24 tadi ayat 10, jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecilah kekuatanmu. Jika engkau tawar hati pada masa-masa stay at home, engkau putus asa pada masa-masa stay at home, engkau kehilangan pengharapan pada masa-masa stay at home. Firman Tuhan katakan, kecilah kekuatanmu. Makanya untuk menghadapi masa-masa kesulitan yang sedang terjadi ini, hadapi masa sulit ini dengan tetap menanti-nantikan Tuhan. Amin. Makanya kalau mau dipilih
atau diberikan satu pilihan, saya memilih untuk menguatkan hati ini. Nah, hati kita ini harus kita kuatkan. Siapa yang menguatkan hati kita ini kalau bukan diri kita sendiri? Yosua 1 ayat 9 berkata begini, "Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkan hatimu. Jangan kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi." Dimanapun kita berada, Tuhan Allah tetap menyertai kita. Kemanapun kita pergi, Tuhan Allah tetap menyertai kita. Jangan takut, jangan gelisah dalam masa-masa yang terjadi seperti ini. Bahkan virus corona ini masih terus berjalan. Menurut saya, kita tidak perlu takut dengan virus ini. Terlalu takut dengan virus ini. Kita percaya perlindungan Tuhan itu terjadi bagi anak-anak Tuhan, bagi orang percaya. Amin. Tidak perlu takut, saudara. Yang hanya kita takuti adalah ketika kita mengalami yang namanya kehilangan pengharapan. Waduh, itu ngeri. Atau tawar hati tadi. Sebab orang yang tawar hati itu adalah orang yang kehilangan pengharapan. Kehilangan gairah di dalam hidupnya. Kehilangan kemampuan di dalam hidupnya. Makanya sudah betul sekali, pas sekali kalau firman Tuhan berkata, jika engkau tawar hati pada masa-masa kesulitan atau masa-masa sekarang ini, itu kecillah kekuatanmu. Kita harus bangkitkan kekuatan kita. Hidup ini adalah pilihan. Mau jadi lemah itu adalah pilihan. Mau jadi kuat itu adalah pilihan. Saya yakin kita semua memilih untuk tetap kuat di dalam Tuhan. Tetap kuat di dalam Tuhan. Saya memilih untuk menguatkan hati ini. Siapa yang menguatkan hati ini? Adalah diri kita sendiri. Siapa yang membangkitkan semangat kita adalah pertama-tama itu dimulai dari diri kita sendiri. Harus benar-benar kuat. Harus benar-benar semangat. Jadi alasan untuk tidak tawar hati, ada 3 alasan tadi untuk tidak tawar hati ketika menghadapi kesulitan. Alasan pertama adalah hadapi masa-masa sulit ini dengan tetap menanti-nantikan Tuhan. Yang kedua, alasan kedua untuk tidak tawar hati dalam menghadapi masa-masa sulit ini adalah hadapi masa-masa sulit ini bersama Yesus. Sama-sama katakan, bersama Yesus. Amin. Lebih kuat lagi katakan kiri kanan. Sambil berkata, hadapi masa sulit bersama Yesus. Matius 11 ayat 28 sampai 30 berkata begini. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan berikan kelegaan kepadamu. Amin. Jadi ketika menghadapi masa sulit, itu kita harus datang kepada Yesus. Firman Tuhan katakan, marilah kepadaku, artinya kita datang kepada Tuhan. Amin. Marilah kepadaku semua yang letih, yang lesu, yang berbeban berat. Tuhan akan berikan kelegaan kepada saudara-saudari yang sedang ada di rumah, yang sedang mendengarkan pemberitaan firman ini. Bahkan dikatakan, pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapatkan ketenangan. Artinya setiap kita Tuhan sudah taruh sesuatu beban, tanggung jawab yang harus kita kerjakan. Jangan pernah lari daripada tanggung jawab yang Tuhan taruh. Ketika kita datang kepada Tuhan, tanggung jawab apapun yang sedang kita hadapi itu menjadi enak dan ringan. Amin. Kenapa? Karena kita mau datang kepada Tuhan. Kita hadapi masa sulit ini bersama Tuhan. Kita menghadapi masa-masa sukar ini, stay at home, tidak sendiri. Kita hadapi bersama-sama Tuhan. Apalagi di dalam keluarga, kita sama-sama saling mendukung.
berdoa bersama-sama, saling menguatkan, saling mengingatkan, saling memberi kekuatan, saling memotivasi. Makanya hadapi kesulitan apapun ini hanya bersama Tuhan. Amin. Pikul aku yang kupasang dan belajarlah kepadaku, kata Tuhan. Karena firman Tuhan berkata, aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapatkan ketenangan. Jadi kita harus menghadapi masa-masa sulit ini bagaimanapun caranya. Paulus juga ketika menghadapi masa-masa sulit, ketika dia juga menulis firman ini, Paulus bukan dalam keadaan yang sedang bersukacita, saudara. Paulus itu dianiaya, bahkan hidup dalam penjara, bahkan sekitar 13 pasal daripada perjanjian baru, Paulus yang menulis semuanya. Dan ketika saat Paulus menulis surat-surat kepada jemaat-jemaatnya, dia di dalam penjara, dia di dalam penderitaan, bahkan dia menghadapi permasalahan-permasalahan yang ada di jemaat, dia juga menghadapi orang-orang yang menolak dia. Paulus juga menghadapi masa-masa sulit. Paulus tidak bebas dari masa-masa sulit. Orang yang percaya kepada Yesus tidak berarti dia bebas dari masa-masa sulit atau dia bebas dari masa-masa kesesakan. Orang yang percaya kepada Yesus tetap mengalami masa-masa kesesakan, tetap mengalami masa-masa sulit. Namun yang membedakan ketika saudara dan saya menghadapi masa sulit, Tuhan Yesus bersama kita. Sebab hadapi masa sulit itu bersama Yesus. Amin. Yang ketiga, hadapi masa sulit dengan pertolongan dari Roh Kudus. Sebab tanpa pertolongan dari Roh Kudus kita tidak dapat menghadapi masa sulit ini. Sebab Roh Kudus itu dia adalah penolong di saat kita mengalami kesulitan. Roh Kudus itu memberikan kita kekuatan ketika kita lemah. Mazmur 46 ayat 2 berkata begini. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Amin. Allah itu tempat perlindungan dan kekuatan sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Jadi hadapi masa-masa sulit ini bersama Tuhan. Jangan izinkan tawar hati menyerang engkau. Sebab kalau tawar hati sudah menyerang engkau, itu melebihi daripada virus corona. Itu melebihi daripada COVID-19. Ada banyak kesaksian-kesaksian orang yang mengalami yang namanya terpapar kepada virus ini. Ada banyak kesaksian-kesaksian yang saya dengar dan saya lihat. Mereka bisa sembuh karena mereka punya semangat. Hati yang bergembira itu meningkatkan imun mereka. Kenapa? Ada gairah. Mereka tidak izinkan tawar hati. Kalau mereka izinkan tawar hati, itu menyebabkan kehilangan gairah untuk hidup. Kalau orang punya kekuatan, semangat yang tinggi, dia menghadapi apapun, dia pasti kuat. Tetapi kalau orang mengizinkan tawar hati tadi ini kehilangan gairah, kehilangan semangat, kehilangan kekuatan, kehilangan ide, kehilangan harapan. Lihat ini akibat daripada tawar hati. Kehilangan kekuatan, bisa kehilangan semua. Padahal cuma karena tawar hati. Sebenarnya saya juga lihat ini kekuatan daripada virus corona ini tidak sebegitu menakutkan seperti yang diberita-beritakan. Tetapi banyak yang mengalami namanya depresi, kematian menyerang orang-orang tertentu selain memang Tuhan izinkan dalam tanda petik. Tetapi banyak mengalami kematian justru karena mereka mengizinkan itu tawar hati masuk di dalam kehidupan mereka. Ketidakberdayaan, hilang sukacita. Kan firman bilang bersukacitalah senantiasa dalam segala hal. Dalam keadaan yang tidak baik pun, kita sebagai orang percaya harus tetap bersukacita. Jadi hadapi masa sulit ini dengan pertolongan bersama Roh Kudus.
Tidak ada cara lain untuk menghadapi masa-masa yang sedang terjadi seperti ini. Bahkan Roh Kudus itu mengajarkan kita. Dia mengajarkan segala sesuatu kepada kita. Yohanes 14 ayat 26 berkata, tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa di dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Jadi Roh Kudus akan mengajarkan kita setiap saat dalam segala sesuatu. Roh Kudus akan mengajarkan. Jadi alasan ketiga untuk kita tidak tawar hati menghadapi masa-masa sulit ini, yang ketiga adalah hadapi masa sulit ini dengan pertolongan Roh Kudus. Amin. Pertolongan Roh Kudus. Kita harus mengandalkan Roh Kudus. Yang berikut, hadapi masa sulit ini dengan pertolongan Roh Kudus dengan cara apa? Roh Kudus sudah memberikan kita otoritas. Amin. Otoritas, sudah memberikan kita kuasa. Kisah 1 ayat 8, tetapi kamu akan menerima kuasa. Kamu akan menerima otoritas. Kamu akan menerima wibawa ilahi. Kamu akan menerima dahsyatnya kuasa daripada Allah itu di dalam Roh Kudus. Kalau Roh Kudus itu turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, Yudea, Samaria, bahkan sampai ke ujung bumi. Kamu akan menjadi saksiku. Kamu akan menjadi saksi Tuhan kalau Roh Kudus turun atas kamu. Jadi hadapi masa-masa sulit ini dengan pertolongan Roh Kudus, sebab Roh Kudus berikan engkau otoritas. Otoritas itu pernah hilang diambil oleh kuasa kegelapan iblis ketika Adam dan Hawa jatuh di dalam dosa pada waktu itu. Tetapi otoritas itu Tuhan sudah ambil dan diberikan kepada kita. Jadi kita bersyukur menghadapi masa-masa sulit ini tetap dengan pertolongan Roh Kudus. Berikut, menghadapi masa-masa sulit ini dengan pertolongan Roh Kudus, artinya apa? Kita itu sebenarnya hidup di dalam berlimpah dalam pengharapan. Kita sudah berlimpah di dalam pengharapan. Roma 15 ayat 13 berkata begini, semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Tidak ada cara lain untuk menghadapi masa-masa sulit yang sedang terjadi bagi kita saat ini selain daripada pertolongan Roh Kudus. Jadi ada 3 alasan tadi yang harus kita jalani di dalam kehidupan ini untuk menghadapi masa-masa sulit ini. 3 alasan untuk tidak tawar hati ketika menghadapi masa-masa sulit ini. Pertama, hadapi masa sulit ini dengan tetap menanti-nantikan Tuhan. Yang kedua, hadapi masa-masa sulit ini bersama Yesus. Yang ketiga, hadapi masa sulit ini dengan pertolongan Roh Kudus. Kesimpulannya, tawar hati hanya membuat kita kehilangan pengharapan. Tawar hati hanya membuat kita kehilangan sukacita. Tawar hati hanya membuat kita kehilangan semangat, kehilangan gairah, kehilangan kesempatan, kehilangan damai sejahtera. Jadi semua kita yang ada di Pondok Daud ataupun dimanapun Anda berada, jangan izinkan tawar hati masuk ke dalam hatimu. Amin. Puji Tuhan. Demikian firman Tuhan. Mari sama-sama kita satu di dalam doa, kita berdoa. Segala puji syukur kami kembalikan kepadamu Bapa buat kasih dan kebaikan-Mu. Berikan kami hati yang tetap bersemangat. Berikan hati kami tetap kuat. Walaupun manusia lahiria kami semakin hari semakin merosot, tetapi manusia batinia kami
Tuhan selalu baharui dari hari ke sehari. Ajarkan kami Tuhan untuk terus mengandalkan Engkau. Kami mengambil keputusan saat ini untuk tidak tawar hati di dalam kehidupan ini. Kami mengambil keputusan untuk tetap semangat bersama Tuhan, tetap bergairah bersama Tuhan. Terima kasih Bapa buat firman-Mu. Urapi setiap kami anak-anak-Mu yang ada di Pondok Daud. Mungkin mereka sedang mengalami persoalan. Hamba bawa kepada semua Tuhan yang sedang memiliki masalah dan persoalan. Mungkin kehilangan pengharapan. Di dalam nama Yesus mereka bangkit bersama Tuhan. Mereka kuat bersama Tuhan. Di dalam nama Yesus. Haleluya, puji Tuhan. Sama-sama katakan, amin. Puji Tuhan. Jemaat Tuhan, mari kita satu di dalam doa, kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk kasih setia-Mu, untuk kebaikan-Mu bagi setiap kami. Engkau Allah yang sekali-kali tidak pernah meninggalkan dan membiarkan setiap kami. Kami bersyukur untuk kesempatan kami masih bisa beribadah lewat live streaming. Roh kami mau tetap terus menyala-nyala di dalam Engkau. Kami tetap mau terus antusias karena kami percaya Engkau Allah yang tidak dapat dibatasi oleh apapun. Engkau bekerja di setiap rumah-rumah kami Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Pada pagi hari ini Tuhan, kami menaikkan setiap pokok-pokok doa kami. Kami berdoa buat kota dan bangsa kami. Kami percaya kota dan bangsa kami ada di hati-Mu, ada di pikiran-Mu, ada di dalam rancangan-Mu yang besar Tuhan. Dan kami berdoa Bapa, Engkau yang akan memulihkan kota dan bangsa kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Bapa, pada pagi hari ini Tuhan kami mau berdoa Bapa buat pandemi yang sedang terjadi COVID-19. Kami percaya Engkau Allah yang terlebih besar dari semuanya itu Tuhan. Dan kami percaya apapun yang Engkau kerjakan hari-hari ini, itu mendatangkan kebaikan bagi setiap kami yang mengasihi Engkau. Untuk itu kami bersepakat, kami berdoa Bapa, COVID-19 trennya menurun di dalam nama Tuhan Yesus. Berhenti di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya Engkau bekerja Tuhan, Engkau sedang bekerja Tuhan. Kami juga berdoa buat orang-orang yang positif COVID-19 Bapak, kami berdoa Bapak, Engkau yang memberikan penghiburan, Engkau yang memberikan kesembuhan, Engkau yang memberikan sukacita Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa buat kota dan bangsa kami memperkatakan Engkau Tuhan Allah atas kota dan bangsa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Bapak, kami juga mau berdoa buat pemerintahan kami. Kami percaya tidak ada pemerintahan yang tidak berasal daripada-Mu. Untuk itu kami mau berkati pemerintahan kami menjadi pemerintahan yang takut akan Engkau. Berikan pemerintahan kami kebijaksanaan Bapak, hikmat untuk menentukan kebijakan-kebijakan yang sesuai dengan kehendak-Mu Bapak. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Dan kami berdoa Bapak buat pertobatan yang besar terjadi bagi kota dan bangsa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih banyak Tuhan Yesus, terima kasih. Pada pagi hari ini juga Tuhan, kami berdoa buat gembala rayon kami dan gembala sidang kami Bapa. Engkau memberkati hamba-hamba-Mu ini, berikan kekuatan, berikan kesehatan. Engkau yang akan mengurapi Tuhan, Engkau yang akan menjaga, Engkau yang akan melindungi Bapa di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau yang akan berikan pengurapan Tuhan, isi hati-Mu Bapa, sehingga dapat menyampaikan kepada kami Tuhan apa yang berkenan di hadapan-Mu. Pada pagi hari ini juga Bapa, kami berdoa membawa gembala kami, Pendeta Leopold Baginda Bapa beserta keluarga. Engkau yang memberkati hamba-Mu ini Bapa, Engkau yang akan memelihara, memberikan pengurapan Tuhan yang berasal daripada-Mu Bapa. Engkau yang akan memperdengarkan apa yang menjadi isi hati-Mu Tuhan, sehingga hamba-Mu dapat menyampaikan kepada kami dan dapat mempersiapkan kami menjadi umat yang layak di hadapan-Mu Bapa. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Apapun yang hamba-Mu kerjakan dengan kedua tangannya, Engkau buat berhasil Bapa di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Kami juga berdoa buat setiap jemaat GB Pondok Daud Bapa. Kami percaya kami semua dalam keadaan sehat, kami semua aman dalam lindungan-Mu Bapa di dalam nama Tuhan Yesus. Kalaupun ada yang sedang sakit Bapa, Engkau akan yang menyembuhkan Bapa dengan bilur-bilur-Mu. Setiap yang sakit disembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Yang berbeban berat, yang memiliki masalah Bapa, Engkau yang akan memberikan jalan keluar Tuhan. Engkau teramat baik bagi setiap kami. Kami sungguh sangat bersyukur Tuhan. Kami sungguh sangat-sangat bersyukur. Terima kasih untuk setiap hal yang Engkau kerjakan bagi setiap kami. Segala puji, segala hormat kami naikkan hanya kepada-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.
Ibu, saudara-saudara sekalian, kita siapkan persembahan kita, kita mau berikan yang terbaik untuk Tuhan. Namun sebelum kita memberikan persembahan syukur, kita satu dalam doa, kita berdoa. Bapa, terima kasih, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan atas segala kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu yang luar biasa dalam kehidupan kami. Bapa, saat ini kami akan memberikan persembahan syukur kami, buah sulung kami, perpuluhan kami Tuhan. Biarlah persembahan kami menjadi persembahan yang berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Dan biarlah itu semua dapat kami pakai untuk menopang pekerjaan tangan-Mu Tuhan. Secara khusus dalam pelayanan kami di gereja kami Tuhan. Terima kasih Bapa, kami siap memberikan yang terbaik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, mari kita akhiri ibadah kita pada hari ini. Sebelumnya mari kita sama-sama nyanyikan satu buah pujian. Karena ku tahu Dia pegang hari esok, hidup jadi berarti sebab Yesus hidup. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok, hidup jadi berarti sebab Yesus hidup. Hidup jadi berarti sebab Yesus hidup. Kekasih-kekasihku, marilah terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau di rumah. Tuhan memberkati engkau beraktivitas di dalam keadaan seperti saat ini. Tuhan menjaga, memelihara engkau, jauhkan dari segala virus-virus corona di dalam nama Yesus. Biarlah damai sejahtera, sukacita dari sorga datang atas engkau mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kali. Yang percaya dan diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Puji Tuhan. Shalom, sampai ketemu pada ibadah selanjutnya. Haleluya, puji Tuhan. Amin.